Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari text classification pada dataset komentar Instagram cyberbullying. Nama saya Dimas Taufik Kananto dari kelas Muzero. Eh, Latar belakang dari cyberbullying adanya peningkatan penggunaan teknologi digital di media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini telah menciptakan lingkungan di mana para pelaku dapat menyebarkan pesan kebencian, ancaman, dan pelecehan secara anonim dan tanpa batas. Masalah yang muncul adalah dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban cyberbullying, seperti depresi, cemas, rendah diri, bahkan bunuh diri. Selain itu, cyberbullying juga dapat mempengaruhi performa akademik korban, membuatnya sulit berkonsentrasi dan kurang fokus pada tugas-tugasnya. Tujuan dari cyberbullying sendiri dapat bermacam-macam, mulai dari mengejek dan meremehkan hingga membuat korban merasa terancam dan terpojok. Beberapa pelaku mungkin ingin menunjukkan kekuatan mereka, memperoleh popularitas, atau mengendalikan orang lain dengan cara-cara yang tidak sehat. Urgensi dari isu cyberbullying ini adalah pentingnya perlindungan terhadap kesehatan mental dan emosional anak-anak dan remaja, serta memberikan kesadaran akan dampak negatif dari pelaku yang tidak pantas di media sosial. Selain itu, tindakan pencegahan dan menghentikan cyberbullying juga harus dilakukan untuk memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Di sini saya menggunakan jadi dataset yang terdiri dari ada 400 data, 200 data sentimen positif, 200 data sentimen negatif, ada kolom ID, kolom sentimen, kolom Instagram comment text. Kemudian reprocessing data. Scaffolding adalah proses mengubah karakter huruf besar atau uppercase menjadi huruf kecil lowercase pada sebuah teks atau dokumen. Scaffolding dilakukan untuk menghilangkan perbedaan kasus huruf dalam sebuah teks agar tidak mengganggu proses pemrosesan data. Word normalize adalah proses mengubah kata-kata ke dalam bentuk standar atau normal sehingga memudahkan pemrosesan dan analisis teks dalam bahasa alami. Kemudian ada filtering. Dalam konteks pemrosesan teks digunakan untuk mengurangi volume data atau informasi yang tidak relevan atau tidak diperlukan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan teks. Stemming adalah proses penghapusan awal atau akhiran pada kata-kata dalam teks untuk menghasilkan kata dasar atau akar atau root word. Text processing pipeline adalah serangkaian proses yang dilakukan secara berurutan untuk membersihkan, mengubah, dan mempersepkan data teks sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian ekstraksi fitur ada back of words and n-gram, proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode bow. TF-ID and n-gram, proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Kemudian untuk model, di sini test size-nya 0,2 atau 20% dan random state-nya 40. Dan ini salah satu bukti screenshot-nya. Kemudian untuk performa model, jumlah prediksi benarnya 75, jumlah prediksi salahnya 5, akurasi pengujiannya 93,75%. Kemudian ada classification report-nya, di sini ada precision-nya, dari recall, kemudian F1 score dan support. Ya. Kemudian ada akurasi step split, kemudian ada rata-rata akurasi pada cross validation itu 0,94. Kemudian akhir untuk kesimpulannya itu metode text classification pada hasil akurasi yang dihasilkan dengan dataset komentar Instagram cyberbullying itu sebesar 93,75%. Akurasi ini menurut saya sudah bagus ya dalam memprediksi pada classification teks kalimat positif dan negatif statement. Menurut saya sih seperti itu gitu.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.